Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mustika Wahyuning Asih, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Bahasa Indonesia Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi pada demonstrasi kontekstual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Maka, sebagai seorang guru harus bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran, bisa memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhan, dan perlu memikirkan tindakan-tindakan yang masuk akal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada pembelajaran diferensiasi ada keberagaman anak di kelas. Yang pertama, keberagaman agama. Yang kedua, keberagaman sifat dan kepribadian. Yang ketiga, keberagaman gaya belajar. Yang keempat, keberagaman minat dan keterampilan. Dan yang kelima, keberagaman tingkat kognitif. Yang pertama, keberagaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Meskipun ada beragam agama, tetapi guru harus bisa memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati dan juga harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan menyesuaikan agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua yaitu keberagaman sifat atau kepribadian. Keberagaman ini pasti dimiliki oleh setiap individu. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh guru ketika mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga, keberagaman gaya belajar. Gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda. Ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, ada yang menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar, serta ada anak yang menyukai belajar dengan langsung praktik. Yang keempat, ada keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang terampil dalam menggambar atau di bidang seni, ada juga yang menyukai pelajaran yang berhubungan dengan angka, ada juga yang menyukai pelajaran agama, dan ada peserta didik yang senang dalam pelajaran umum. Yang terakhir adalah keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda-beda, yaitu ada anak yang cepat dapat memahami materi, ada juga yang lambat memahami materi. Hal inilah salah satu acuan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kesiapan atau tingkat kognitif peserta didik. Teori-teori yang mendukung. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya dan terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligences. Teori ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas dan tidak cerdas. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang baru dan bernilai dalam mencapai suatu solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Salah satu kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kreativitas dalam berpendapat. Teori yang keempat yaitu teori Zone of Proximal Development. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial dengan cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Tujuan dari teori ZPD ini, seorang guru harus mencari dan mengetahui ZPD peserta didik agar dapat memberikan bantuan belajar. Yang terakhir yaitu Learning Modalities. Modalitas berarti gaya atau tipe. Maka modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Teori ini berkaitan dengan modal atau gaya belajar yang dimiliki peserta didik, diantaranya kinestetik, audio, atau visual. Tujuan dari teori ini untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi atau informasi yang dipilih serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi guru maupun peserta didik.
Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.